Selamat siang Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas perpajakan AC 206B. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kewajiban perpajakan pada sate kambing Pak Mahmud. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Dendi Putri Wulan Suci dengan NIM 23202096. Yang kedua ada Emanuela Wahyu Kristina dengan NIM 23202099. Yang ketiga ada Yesaya Briansyah Putra dengan NIM 23202105. Keempat, Anastasia Caroline dengan NIM 23202110. Yang kelima, ada Siwi Retnawati dengan NIM 23202111. Dan yang keenam ada Wimar Angga Pradana dengan NIM 23202113. Pendahuluan. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu aspek yang terdapat di dalam Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat jadi aspek yang menunjukkan bahwa civitas akademika tidak hanya berfokus kepada bidang akademik saja, namun juga perlu untuk mengabdi kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengabdian masyarakat menjadi sebuah sarana yang baik bagi mahasiswa dalam mengembangkan rasa kepedulian dan meningkatkan wawasan mengenai fenomena-fenomena di lingkungan sekitar. Melalui pengabdian masyarakat, mahasiswa mampu meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan dapat memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan mereka. Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengerti mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini juga ditujukan kepada masyarakat supaya bisa menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang memang sudah menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Pajak memiliki beberapa pembagian yang salah satunya adalah berdasarkan wewenang pemungut. Pajak berdasarkan wewenang pemungut dapat dibagi menjadi pajak pusat atau negara dan pajak daerah. Kami kelompok 6 selaku tim pengabdi menjadikan sate kambing Pak Mahmud sebagai objek penelitian pada kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan identifikasi aspek perpajakan. Sate kambing Pak Mahmud merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang terletak di Jalan Fatmawati, Blotongan, Kota Salatiga. Sate kambing Pak Mahmud ini merupakan sebuah usaha keluarga milik Bapak Mahmud yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Kami melakukan wawancara dengan salah satu anak dari Bapak Mahmud, yaitu Bapak Faisal Ahmad, untuk dapat mengetahui kondisi serta kendala yang dialami terkait kewajiban perpajakan bisnis yang ada di sate kambing Pak Mahmud. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, untuk jenis-jenis pajak yang telah dikenakan di sate kambing Pak Mahmud sendiri, yang pertama ada pajak UMKM, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk metode pembayaran yang dilakukan oleh sate kambing Pak Mahmud ini yaitu menggunakan sistem official assessment. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan mitra sate kambing Pak Mahmud. Dari wawancara yang kami lakukan bersama dengan narasumber, terdapat dua permasalahan yang dialami oleh sate kambing Pak Mahmud. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan terkait dengan pajak, dan permasalahan yang kedua yaitu permasalahan terkait dengan teknis. Untuk permasalahan yang terkait dengan pajak, di sate kambing Pak Mahmud ini masih belum menerapkan pajak restoran yang seharusnya sudah dikenakan pada restoran dengan omset lebih dari 5 juta per bulan. Selain itu, permasalahan lain yang dialami oleh sate kambing Pak Mahmud ini, pembayaran pajak masih belum bisa dilakukan secara online. Hal ini menyebabkan sate kambing Pak Mahmud harus melakukan pengumpulan pembayaran pajak secara pribadi sebelum nantinya dibayarkan kepada pihak kantor pajak. Lalu untuk permasalahan terkait dengan teknis, di sate kambing Pak Mahmud ini masih belum memiliki prosedur pencatatan keuangan, baik itu pencatatan keuangan masuk maupun pencatatan keuangan keluar. Maksud dan tujuan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha sate kambing Pak Mahmud, mengenai bagaimana cara menganalisa dan mengatasi permasalahan mengenai perpajakan. Hal ini akan bisa tercapai dengan pengetahuan mengenai dasar-dasar perpajakan yang berlaku, baik berlaku di Indonesia, khususnya di Kota Salatiga. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana proses bisnis dan cara menganalisis permasalahan perpajakan yang ada di sate kambing Pak Mahmud. Pengabdian masyarakat yang dilakukan juga dimaksudkan untuk mengetahui pengenaan pajak apa saja yang dikenakan di sate kambing Pak Mahmud. Selain itu, pengabdian masyarakat ini juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada entitas dalam memenuhi kewajiban terkait perpajakan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dan pelaku usaha sate kambing Pak Mahmud dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis pajak beserta cara pelaporan dan pembayaran pajak. Metode kegiatan. Bentuk kegiatan. Dalam rangka mengidentifikasi sistem perpajakan di sate kambing Pak Mahmud, kami, tim pengabdi, mengawalinya dengan menghubungi objek pengabdian yang bersangkutan untuk meminta izin melakukan wawancara secara online kepada objek pengabdian yang bersangkutan. Setelah perizinan diberikan oleh anak dari pemilik sate kambing Pak Mahmud, yaitu Bapak Faisal, tim pengabdi melakukan wawancara secara online dengan perwakilan dari beberapa anggota untuk melakukan wawancara secara langsung, dilanjutkan dengan menyusun laporan tahap awal. Selain berisi tentang identifikasi mengenai proses perpajakan, laporan juga berisi rekomendasi yang bermanfaat untuk mengatasi permasalahan, terkhususnya permasalahan dalam perpajakan yang dihadapi oleh mitra. Pada proses pembuatan laporan, ketika mendapati beberapa bagian yang masih belum cukup lengkap, perwakilan dari tim pengabdi melakukan wawancara ulang kepada objek pengabdian yang bersangkutan. Tim pengabdi juga melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing agar hasil akhir laporan dapat bermanfaat bagi mitra dan pembaca. Model bisnis. Sate Kambing Pak Mahmud adalah sebuah warung sate yang menyediakan kuliner berbahan dasar daging kambing seperti sate, gulai, dan tongseng. Usaha ini dikelola oleh Bapak Mahmud selaku pemilik usaha. Sate Kambing Pak Mahmud mulai beroperasi pada tahun 1995. Awalnya, pada tahun 1980, Bapak Mahmud bekerja di Sate Kambing Pak Ahmad yang terletak di Bancaan Salatiga. Di warung sate tersebut, Bapak Mahmud diberi tanggung jawab untuk mengerjakan pesanan akikahan. Setelah 15 tahun bekerja, Bapak Mahmud akhirnya membulatkan tekad untuk memulai usaha warung sate kambing sendiri. Karena keuletan dan kegigihan Bapak Mahmud, usaha warung sate tersebut sukses dan masih bertahan hingga saat ini. Sate Kambing Pak Mahmud menjadi salah satu warung sate yang ramai di daerah Blotongan dan tidak pernah sepi pembeli. Sate Kambing Pak Mahmud juga memiliki banyak pelanggan setia karena pelayanan yang diberikan memuaskan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses bisnis yang dilakukan dari usaha warung sate kambing Bapak Mahmud. Nah, daging kambing yang digunakan Bapak Mahmud merupakan hasil dari peternakan milik beliau sendiri. Awalnya, beliau berlangganan daging dari pemasok, namun harganya sangat tinggi dibandingkan jika memiliki peternakan sendiri. Tetapi ada kalanya Bapak Mahmud juga membeli daging di pasar karena keterbatasan kambing yang berada di peternakannya. Bapak Mahmud mempercayakan salah satu anaknya untuk mensuplai kebutuhan daging kambing tersebut. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Mahmud dibantu oleh 3 orang anaknya dan 1 orang menantunya, sehingga warung sate ini akhirnya menjadi usaha keluarga. Nah, untuk alur bisnis yang dilakukan oleh Sate Kambing Bapak Mahmud, yang pertama dimulai dengan pengolahan bahan baku, yang kedua adanya pemesanan dari pelanggan, yang ketiga menyajikan pesanan ke pelanggan, dan yang keempat proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Warung Sate Kambing milik Bapak Mahmud beroperasi pada jam 5 sore hingga dini hari. Lokasi usahanya berupa sebuah tenda sate di halaman bengkel mobil di Jalan Raya Fatmawati, Salatiga. Bapak Mahmud menyewa halaman bengkel tersebut dengan biaya senilai 6 juta rupiah per tahunnya. Serta Sate Kambing Bapak Mahmud juga memiliki tempat usaha lainnya berupa sebuah rumah milik sendiri di Jalan Kirono Santiko nomor 6, Prampelan, Blotongan, Salatiga. Rumah ini digunakan untuk persiapan berjualan sore harinya. Bapak Mahmud juga menerima pesanan jika terdapat pelanggan yang datang di siang hari. Anak-anak Bapak Mahmud biasanya berkumpul di rumah tersebut pada jam 1 siang untuk memotong daging, menyiapkan daging kambing yang sudah ditusuk, serta menyiapkan bumbu-bumbu. Jika terdapat pelanggan yang datang, mereka akan bergantian menyiapkan pesanan tersebut.
Selain itu, sate kambing Bapak Mahmud juga menerima pesanan untuk acara akikahan dan acara khusus lainnya. Saat ramai pesanan, warung sate ini mempekerjakan seorang karyawan untuk membantu mengerjakan pesanan. Karyawan ini bersifat tidak tetap dan bekerja hanya saat dibutuhkan. Selebihnya, semua operasi warung sate yang dijalankan oleh Bapak Mahmud dibantu dengan anak-anak beliau. Pemasukan yang ada pada warung sate Bapak Mahmud diperoleh dari penghasilan berjualan serta penerimaan pesanan. Sementara itu, pengeluaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku, penggajian karyawan, pembayaran tempat sewa usaha, biaya transportasi, serta untuk membayar pajak atas usaha. Dalam menjalankan bisnisnya, warung sate kambing Bapak Mahmud tidak melakukan pelaporan keuangan maupun pembukuan untuk kas masuk dan kas keluar. Hal tersebut membuat keuangan yang ada pada warung sate ini menjadi tidak terorganisir. Usaha warung sate milik Bapak Mahmud tentunya akan dipungut pajak oleh pemerintah. Pajak yang dikenakan kepada Bapak Mahmud yang pertama adalah pungutan terhadap pajak penghasilan final untuk UMKM. Yang kedua adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan di atas PTKP. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atas tempat usaha yang dimiliki sendiri. Dan yang terakhir adalah pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan yang digunakan dalam operasi usaha. Sementara itu, untuk pajak restoran belum dipungut dari usaha warung sate tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai perhitungan dari masing-masing pajak tersebut serta memberikan rekomendasi perhitungan jika sate kambing Pak Mahmud akan mengenakan pajak restoran pada usahanya. Aspek perpajakan. Pembahasan aspek perpajakan. Kepemilikan NPWP menyebabkan pemilik sate kambing Pak Mahmud dikenakan pajak. NPWP dimiliki pada tahun 2016 atas nama Faisal Ahmad selaku anak dari Pak Mahmud. Sate kambing Pak Mahmud dikenakan dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat yang dipungut adalah pajak umum kategori UMKM 0,5% karena omset dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, dan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan di atas PTKP. Pajak daerah yang dipungut terhadap sate kambing Bapak Mahmud adalah pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Omset yang diperoleh dari usaha Bapak Mahmud ini 15 juta rupiah per bulannya, sehingga perkiraan per tahunnya senilai 180 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek perpajakan. Yang pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak UMKM atau PPh final. Objek pajaknya adalah penghasilan usaha atau omset. Untuk perhitungannya, dikarenakan sate kambing Pak Mahmud memiliki omset di bawah 4,5 M, maka tarif PPh finalnya adalah 0,5%. Maka dari itu, untuk perhitungan pajak UMKM per bulan adalah 0,5% dikali omset per bulan, yaitu 15 juta, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah 75.000. Untuk mekanismenya, sate kambing Pak Mahmud akan membayar sebesar 75.000 untuk PPh final kepada kantor pajak. Kemudian, sate kambing Pak Mahmud akan menerima sebuah SSP atau surat setoran pajak sebagai bukti dari pembayaran pajak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPh 21. Objek pajaknya adalah gaji karyawan. Untuk perhitungannya, gaji karyawan atas penghasilan Bapak Faisal Ahmad sebagai karyawan sekaligus penanggung jawab dari kelangsungan bisnis sate kambing Pak Mahmud. Gaji per tahunnya adalah 72 juta, biaya jabatannya adalah 3.600.000, untuk penghasilan netonya adalah 68.400.000. Untuk PTKP-nya, penjumlahan dari wajib pajak 54 juta, tambahan WP kawin 4,5 juta, dan tambahan tanggungan 4,5 juta, sehingga total PTKP-nya adalah 63 juta. Untuk PKP-nya adalah 5.400.000. PPh 21 per tahunnya adalah 270. Untuk PPh 21 per bulannya adalah 22.500. Untuk mekanismenya, sate kambing Pak Mahmud memiliki 4 karyawan tetap. Dari 4 karyawan tersebut, 1 orang sebagai kepala karyawan dan 3 orang sebagai karyawan tetap biasa. Selain karyawan tetap biasa, ada juga karyawan lepas yang membantu apabila sate kambing Pak Mahmud sedang ramai oleh pembeli.
Setiap bulannya akan dilakukan penggajian kepada 4 karyawan tersebut. Setelah melakukan penggajian, maka akan diperoleh informasi bahwa hanya kepala karyawan dari Sate Kambing Pak Mahmud yang terkena pemotongan atas PPh 21. Sedangkan 3 karyawan tetap dan karyawan lepas tersebut tidak dikenakan pemotongan atas PPh 21. Dikarenakan karyawan tersebut menerima gaji di bawah PTKP yaitu di bawah 4,5 juta. Penyetoran PPh 21 ini dilakukan setiap setahun sekali sebesar 270. Selanjutnya, pajak daerah terkait pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2017 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, besarnya NJOP tidak kena pajak adalah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Tim pengabdi juga memperoleh data yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan yang terhutang untuk tempat usaha Sate Kambing Pak Mahmud melalui surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan. Objek pajak PBB yaitu tanah dan bangunan tempat usaha Sate Kambing Pak Mahmud. Perhitungannya, diketahui luas tanah 600 meter persegi, luas bangunan 85 meter persegi, tarifnya 0,1%. Untuk perhitungan NJOP tanahnya yaitu luas tanah sebesar 600 meter persegi dikali NJOP tanah per meter perseginya yaitu 82.000. Maka NJOP tanahnya sebesar 49.200.000 rupiah. Lalu perhitungan NJOP bangunan yaitu luas bangunan sebesar 85 meter persegi dikali NJOP bangunan per meter perseginya yaitu 300.000, didapat hasil NJOP bangunannya yaitu sebesar 25.500.000 rupiah. Untuk perhitungan NJOP PBB-nya yaitu NJOP tanah sebesar 49.200.000 ditambah NJOP bangunan sebesar 25.500.000, hasilnya 74.700.000. Dan untuk perhitungan PBB terutangnya, tarif PBB dikali NJOP PBB dikurang NJOP TKP, yaitu 0,1% dikali 74.700.000 dikurang 10 juta sama dengan 64.700. Mekanismenya, Sate Kambing Pak Mahmud akan membayar sebesar 64.700 untuk PBB bangunan yang digunakan untuk mempersiapkan dagangan setelah mendapatkan SPPT PBB. Selanjutnya, pajak daerah terkait pajak kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu kendaraan mobil pickup yang digunakan untuk usaha Sate Kambing Pak Mahmud. Diketahui dasar pengenaan pajak mobil pickup yaitu sebesar 110 juta rupiah dengan tarif 2% karena merupakan kepemilikan kedua. Perhitungannya yaitu tarif 2% dikali DPP mobil pickup yaitu 110 juta, hasilnya 2.200.000 rupiah. Mekanismenya, maka Sate Kambing Pak Mahmud akan membayar sebesar 2.200.000 rupiah untuk pajak kendaraan mobil pickup setiap tahunnya yang digunakan untuk usaha warung satenya, termasuk perpanjangan STNK mobil. Untuk membayar pajak kendaraan terdapat beberapa berkas yang harus dipersiapkan, yaitu KTP pemilik asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, dan formulir perpanjangan STNK. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi perhitungan pajak. Dari kelompok kami merekomendasikan tentang perhitungan pajak restoran. Sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Restoran mempunyai nilai penjualan atau omset lebih dari 5 juta per bulan seharusnya dikenakan pajak restoran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdi kami, Sate Kambing Pak Mahmud belum mengenakan pajak restoran pada usahanya. Untuk itu, tim pengabdi melakukan perhitungan pajak yang sesuai jika Sate Kambing Pak Mahmud hendak mengenakan pajak restoran berdasarkan data omset yang diberikan. Omset Sate Kambing Pak Mahmud per bulan adalah 15 juta. Sehingga, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak daerah,
Pasal 13 ayat 2, sate kambing Pak Mahmud termasuk restoran dengan kategori B atau omset 10 juta sampai kurang dari 50 juta dengan tarif pajak restoran adalah 5%. Untuk perhitungan pajak restoran adalah 5%, yaitu tarif pajak restoran dengan kategori B sesuai peraturan Kota Salatiga dikali omset per tahunnya adalah 15 juta dikali 12 bulan sehingga 180 juta. Maka dari itu, total pajak restorannya adalah 9 juta per tahun. Mekanismenya, sate kambing Pak Mahmud belum menerapkan pajak restoran. Oleh karena itu, tim pengabdi merekomendasikan sate kambing Pak Mahmud untuk membayar pajak restoran karena memiliki omset lebih dari 5 juta per bulan, yaitu sebesar 15 juta per bulan. Sesuai dengan peraturan Kota Salatiga, tarif yang dikenakan bagi restoran dengan kategori B adalah sebesar 5%. Maka, pajak restoran yang harus dibayar oleh sate kambing Pak Mahmud adalah sebesar 9 juta per tahun, atau 750.000 per bulan. Penutup, sate kambing Pak Mahmud merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Kegiatan bisnis yang dijalankan tentunya tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Setelah tim pengabdi melakukan wawancara serta diskusi untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang ada pada sate kambing Pak Mahmud, kami membuat kesimpulan dan rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi bisnis sate kambing Pak Mahmud ini untuk meningkatkan efektivitas terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, jenis pajak yang dikenakan kepada bisnis sate kambing Pak Mahmud adalah pajak penghasilan final UMKM karena omset dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, pajak bumi dan bangunan atas tempat usaha, dan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan roda 4 yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua, sate kambing Pak Mahmud melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan salah satu karyawannya karena sudah mencapai lebih dari 54 juta rupiah dan melebihi PTKP. Sementara itu, untuk karyawan lain tidak terdapat pemotongan pajak karena penghasilan tidak mencapai 4.500.000 dalam satu bulannya. Yang ketiga, seluruh tanggung jawab kewajiban pajak usaha tersebut dipegang oleh Bapak Faisal Ahmad. Bapak Faisal Ahmad selalu datang ke kantor pajak setiap setahun sekali dan seluruh perhitungan pajak dilakukan oleh petugas kantor pajak sehingga sate kambing Pak Mahmud menerapkan sistem official assessment dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Yang keempat, Bapak Faisal Ahmad belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik karena untuk pembayaran pajak penghasilan final UMKM harus menunggu hingga terakumulasi selama 1 tahun terlebih dahulu, sehingga hal ini terkadang memberatkan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, tim pengabdi memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang ada dalam kewajiban perpajakan sate kambing Pak Mahmud sebagai berikut. Yang pertama adalah tim pengabdi menyarankan agar sate kambing Pak Mahmud dapat mengenakan pajak restoran pada usaha sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan bisnis. Pajak restoran ini dapat dibebankan kepada pelanggan agar tidak memberatkan usaha. Sesuai perhitungan yang telah tim pengabdi berikan pada pembahasan, jumlah pajak restoran yang seharusnya dibayarkan oleh sate kambing Pak Mahmud adalah sebesar 9 juta per tahun. Kemudian, yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan final UMKM sebaiknya dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali agar tidak memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, sate kambing Pak Mahmud sebaiknya menganggarkan pengeluaran untuk pajak penghasilan final UMKM tersebut setiap bulannya. Kemudian yang terakhir, pelaporan SPT dapat dilakukan menggunakan e-filing agar wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak dan mengantri. Hal ini juga ditujukan agar pelaporan SPT dapat dilakukan tepat waktu. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis kewajiban perpajakan pada sate kambing Pak Mahmud. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih.